Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Edukasi Eksata Channel, wadah belajar ilmu pengetahuan. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu materi matematika yang biasanya diajar atau dibahas di kelas 1 atau kelas 7, yaitu tentang bilangan bulat. Nah, yang mau kita bahas hari ini dari bilangan bulat itu ada 3 bagian. Yang pertama yaitu kita membahas bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kemudian nanti yang kedua kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan dari bilangan bulat ini ya. Kemudian yang ketiga nanti kita juga membahas tentang perkalian dan pembagian. Udah siap ya? Yang pertama yaitu tentang bilangan bulat positif dan negatif. Positif dan negatif. Jadi ini ada garis bilangan, kita analogikan seperti ini dulu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian di sini ada negatif 1 dan seterusnya. Negatif 1, 2, negatif 3, negatif 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, yang disebut dengan bilangan bulat itu adalah 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Nah, inilah yang disebut dengan bilangan bulat. 0, 0, kemudian positif 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian negatif min 1 atau minus 1 atau negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Nah, untuk bilangan bulat ini kalau semakin ke kanan dari angka 0 itu nilainya semakin besar. Kalau semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil. Jadi kalau untuk bilangan negatif itu semakin besar angkanya tapi nilainya semakin kecil. Misalnya min 2 dengan min 6 ini kan kalau kita lihat angkanya besar 6 ya, tapi kalau untuk negatif itu ternyata lebih besar min 2. Min 6 ini lebih kecil. Contohnya misalnya kita kasih contoh min 3 dengan 2, kira-kira lebih besar mana? Ya, lebih besar 2, atau min 3 ini lebih kecil. Kalau min 3 dengan min 2, lebih besar atau lebih kecil? Ya, min 3 itu lebih kecil daripada min 2. Nah, kalau untuk min 2 dengan 4 itu lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil ya. Nah, kalau mau kita urutkan dari angka-angka ini, dari yang terbesar sampai yang terkecil yaitu 4 lebih besar daripada 2, ini ada 2 ya. Kemudian lebih besar dari min 2 atau ini min 2, lebih besar lagi dari min 3. Ini urutannya ya. Udah paham ya bilangan bulat positif dan negatif? Diulang lagi, kalau positif itu adalah yang sebelah kanan dari angka 0 di garis bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya.
Kalau negatif itu sebelah kiri dari angka 0 atau di bawah 0. Seperti itu ya. Misalnya suhu kulkas itu -2 derajat. Berarti 2 itu di bawah 0 gitu ya. Nih, kalau semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil. Oke, kita masuk lagi yang materi kedua, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Kita bahas dulu yang penjumlahan. Penjumlahan, misalnya ada contoh 5 tambah 3. Ini sama dengan berapa? Ini mungkin gampang ya karena kita hafal atau di luar kepala 8. Kalau untuk kita lihat dari garis bilangannya kira-kira seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nanti ada dan seterusnya. Nah ini angka 5, berarti kita karena dia positif kita tarik ke angka 5. Gini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini. Kemudian ditambah ini positif dan ini juga angkanya positif. Berarti 3 langkah lagi 1, 2, 3 ke arah kanan. Jadi bertemunya di angka 8 ini ya. Nah, kita sekarang ambil contoh yang nilainya negatif. Misalnya -5 ditambah 3. Ini sama dengan berapa? Kalau teman-teman bingung tidak bisa langsung menjumlahkannya, bisa pakai garis bilangan seperti ini. 0, -1, -2, -3, -4, -5. Karena ini negatif, berarti arahnya ke negatif 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini. Di sini ya, ini di negatif 5. Kemudian ditambah dengan 3. Nah, ditambah ini kan positif. Berarti arahnya ke kanan. Dan angkanya juga positif. Berarti kita balik lagi ke arah kanan sebanyak 3 kali. Jadi kira-kira seperti ini. Dari angka 5 tadi ya. 1, 2, 3. Berarti berhentinya di angka 0, -2. Gini. Pas di angka -2. Jadi -5 tambah 3 itu adalah -2. Nih ya. Ada pertanyaan? Kalau ada yang bertanya boleh di kolom komentar nanti ya. Kemudian kita masuk yang kedua adalah pengurangan. Pengurangan itu sama kurang lebih dengan penjumlahan. Oh iya, ini tadi ada yang terlupa. Sifat dari, kita bahas dulu ya. Sifat dari penjumlahan. Itu yang pertama adalah sifat komutatif. Ini rumusnya A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Maksudnya tidak mempengaruhi tanda ataupun cara perhitungannya ya. Misalnya 2 ditambah 3 yaitu sama aja dengan 3 ditambah 2, nilainya sama gitu. Kemudian yang kedua, sifat asosiatif. Nah, ini sifatnya A ditambah B dalam kurung ya, ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Jadi kalau untuk di penjumlahan ini tidak ada, walaupun kita pindah-pindahkan angkanya itu tidak mempengaruhi hasil akhir kalau untuk di penjumlahan dan pengurangan. Misalnya contohnya seperti ini. 11 ditambah -5 ditambah 9 ditambah -7. Nah, ini kalau kita mau pindah-pindahkan posisinya supaya kita
gampang menghitungnya, itu nggak masalah, nggak mempengaruhi jumlah nilai akhirnya gitu maksudnya ya. Jadi misalnya kita untuk lebih mudahnya kita satukan yang positif dengan positif dan negatif dengan negatif. Jadinya 11, positifnya 9 ini ya, ditambah 9, baru kita satukan yang negatif, ditambah min 5, ditambah min 7. Jadi kita jumlahkan dulu yang positif dengan positif, negatif dengan negatif, supaya mempermudah. 11 tambah 9 itu 20, ditambah min 5 dengan min 7. Kalau min dengan min berarti dia akan bertambah angka minnya. 5 tambah 7 12, karena sama-sama min jadi min 12. Nah, 20 ditambah min 12 itu nilainya 8. Kalau teman-teman bingung nanti bisa dihitung dengan menggunakan garis bilangan gini ya. Kalau ini nilainya negatif, berarti nanti untuk 12-nya, angka 12-nya itu ke arah kiri karena negatif. Ke arah gini ya, dari kiri ke kiri, bukan dari kiri ya. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu pengurangan. Sebenarnya pengurangan ini kalau untuk secara sifat itu sama saja dengan kita menjumlahkan. Contohnya nggak ada yang berbeda ya. Contohnya misalnya 5 dikurang plus 2 atau positif 2. Ini berapa nilainya? Kalau bingung tidak bisa langsung, kita bisa pakai garis bilangan dulu. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di posisi angka 5 karena dia positif. Kemudian dikurangkan dengan positif 2. Kalau dikurang berarti dia ke arah kiri sebanyak 2. 1, 2. Berarti ke sini. Berarti di angka 3. Atau ini sama saja, kalau nanti tergantung teman-teman ya, lebih mudah cara yang mana. Bisa juga seperti ini, 5. Ini kalau tanda kurang ini susah, bisa diubah menjadi, kalau untuk penjumlahan ya, tandanya bisa diganti dengan tambah, dengan syarat kebalikan dari angka kedua. Misalnya ini plus 2, berarti di sini nanti jadi min 2. Kebalikannya, min 2. Jadi 5 ditambah min 2, hasilnya 3. Tergantung teman-teman ya, mana yang lebih mudah. Atau bisa juga seperti ini. Ini nanti 5, ini dikalikan, min tambah tambah atau positif dikali dengan min ya, min 2, berarti 5 dikurang 2, 3, sama aja. Jadi nanti tergantung teman-teman mau pakai cara yang seperti ini atau seperti ini atau seperti ini. Ini nanti kenapa dapat min itu ini ya, min dikali dengan plus, itu adalah min, makanya jadi kurang. Nanti di perkalian kita bahas masalah ini ya. Positif kali positif hasilnya apa, negatif kali negatif hasilnya apa gitu ya. Terus kita coba contoh lagi. Misalnya plus 1 dikurang plus 4. Ini kira-kira berapa teman-teman hasilnya? Bisa kita pakai garis bilangan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Min 1, min 2, min 3. Ini plus 1 berarti posisinya di angka 1 ini. Kemudian dikurang 4. Berarti 4 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4. Berarti berhentinya di angka min 3. Nilainya
atau hasilnya min 3. Cara keduanya, plus 1, kebalikan dari min jadi plus, kemudian kebalikan dari angka kedua. Ini plus 4 berarti nanti jadi min 4. Sama ya, hasilnya min 3. Atau ini bisa juga dikalikan plus 1, ini ya, negatif kali positif itu negatif, atau dari sini bisa juga positif kali negatif itu negatif 4. Negatif 4. Jadi 1 dikurang 4 sama dengan min 3. Kalau untuk plus 1 itu ditulis 1 tidak apa-apa ya. Artinya kalau 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu artinya plus atau positif. Nah, kalau min 1, min 2, min 3 itu ditulis ya minnya. Kira-kira ada pertanyaan? Boleh nanti dibahas atau dipertanyakan di kolom komentar ya. Kemudian kita masuk lagi yang terakhir, yaitu tentang perkalian dan pembagian. Yang pertama kita mau bahas tentang perkaliannya dulu. Nah, perkalian ini juga punya sifat-sifat atau hasil karena ada bilangan bulat positif dan negatifnya gitu ya. Sifatnya yang pertama, kalau nilai bilangannya positif dikali dengan positif itu adalah hasilnya positif. Kalau negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Nah, kalau positif dikali dengan negatif itu hasilnya negatif. Oke, negatif. Kalau negatif dikali dengan positif itu hasilnya negatif. Maksudnya cara mudah ingatnya itu gini, kalau dia sejenis, maksudnya sejenis itu sama, positif dengan positif, negatif dengan negatif itu hasilnya positif. Tapi kalau dia tidak sejenis, positif dengan negatif, negatif dengan positif, nanti hasilnya adalah negatif. Gitu ya, cara gampang mengingatnya. Kita ambil contoh. Misalnya 2 kali 3, karena positif sama-sama positif berarti nanti hasilnya positif. 2 kali 3 6. Kemudian kalau misalnya min 4 kali 7, 4 kali 7 28. Karena ini negatif, negatif kali positif negatif 28. Misalnya min 5 dikali min 8. Min kali min atau negatif kali negatif itu positif. 5 kali 8 40, positif ya. Contoh lagi, misalnya 9 kali min 3, positif kali negatif berarti negatif. 9 kali 3 27, gitu ya. Positif kali positif hasilnya positif, negatif kali positif hasilnya negatif, negatif kali negatif hasilnya positif, positif kali negatif hasilnya negatif. Cara mudahnya ya kita ingat-ingat yang ini ya teman-teman ya. Itu untuk perkalian. Terus kita lanjut ke pembagian. Sebenarnya kalau untuk pembagian ini sama rumusnya, rumus tandanya itu sama dengan perkalian. Karena pembagian dan perkalian ini berkebalikan gitu ya. Misalnya kita ambil contoh min 4
dibagi 2. Negatif dengan positif berarti nanti hasilnya akan negatif. 4 bagi 2, 2. Kan kebalikan, sama kan rumusnya. Ini juga kan min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. Min 2 dikali 2 sama dengan min 4. Maksud saya kebalikan gitu ya. Rumusnya sebenarnya sama aja. Kita ambil contoh lagi, misalnya min 15 dibagi dengan min 3. Karena sama-sama negatif maka nanti hasilnya adalah positif. 15 bagi 3, 5. Satu lagi contoh, misalnya ini nanti kebalikannya gini ya. 5 dikali min 3 sama dengan min 15. Ya teman-teman ya. Kemudian contoh satu lagi, misalnya 25 dibagi dengan min 5. Nah ini positif, negatif, maka hasilnya adalah negatif. 25 dibagi 5, 5. Jadi 25 dibagi min 5, hasilnya adalah min 5. Nah, min 5 dikali min 5 hasilnya 25 gitu ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Ini ada hitungan kombinasi. Kombinasi atau campuran gitu ya. Misalnya 5 ditambah min 2 dikali 4. Nah, ini ada penjumlahan, ada perkalian. Nah, ini caranya kalau di dalam soal ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian atau salah satunya atau 2 atau 3 dari soal ini, nanti yang dikerjakan yang kali dan bagi dulu, baru penjumlahan dan pengurangan. Karena posisi kali dan bagi ini lebih dikerjakan duluan gitu ya. Nah, berarti kalau untuk soal seperti ini berarti ini karena plus, ini kali, berarti yang kita kerjakan yang ini dulu. Jadi 5 ditambah ini dikali ya, min 2 kali 4 berarti min 8. 5 ditambah min 8 sama dengan min 3. Bukan 5 tambah, bukan gini ya. 5 tambah min 2, 3 dikali 4 sama dengan 12. Ini salah. Tidak begitu cara menghitungnya. Jadi harus dikerjakan yang perkalian dulu, pembagian dulu, baru nanti mengerjakan yang penjumlahan atau pengurangan. Gitu. Atau ada juga yang seperti ini nanti. Misalnya tapi ada dalam kurungnya seperti ini. Misalnya gini. Min 2 ditambah 4 dikali 7, seperti itu misalnya ya. Ini mengerjakannya tidak 7 dikali 4 dulu, tapi ini dulu, min 2 ditambah 4. Walaupun ini penjumlahan, ini perkalian, tapi kalau ada dalam kurung seperti ini, atau nanti dalam kurung begini sama aja. Yang dalam kurung seperti ini yang biasa ya, itu sama aja. Nanti yang di dalam kurung itu yang dikerjakan duluan. Walaupun dia di sini penjumlahan dan di sini perkalian, harus tetap yang dalam kurung dulu. Ini pengecualian ya. Jadi nanti cara menghitungnya min 2 ditambah 4 plus 2 baru dikali dengan 7 sama dengan 14. Bukan gini ya. Bukan 7 kali min 2 ditambah 4 kali 7 28. Jadi hasilnya 26. Bukan gini ya, ini salah. Jadi diingat, kalau ada soal seperti ini tidak ada dalam kurung. Kalau ini bukan dalam kurung ya, ini karena menandakan dia min. Nah, ini yang perkalian dulu yang dikerjakan. Tapi kalau ada dalam kurung seperti ini, itu yang dalam kurungnya dulu yang dikerjakan. Gitu ya teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau dibahas atau ditanya atau didiskusikan boleh
di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sepertinya sampai di sini pembahasan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.